Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel saya Advokat Dorijuban. Salam keadilan. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang poligami. Poligami berakibat pidana. Nah, teman-teman, jika teman-teman ingin melakukan poligami, bisa. Yaitu poligami itu tetapi tidak sembarangan, teman-teman. Poligami itu wajib didaftarkan melalui pengadilan. Pertama, teman-teman wajib meminta izin kepada istri, kemudian juga wajib didaftarkan melalui pengadilan setempat. Jadi poligami itu ada syaratnya. Teman-teman bisa buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Di sana ada pasal 3, pasal 4, pasal 5. Di sana diatur tentang syarat-syarat bagaimana poligami itu bisa dilakukan secara hukum, sah secara hukum. Nah, teman-teman, yuk kita buka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan di pasal 3. Nah, saya jelaskan sedikit, teman-teman. Pada dasarnya hukum Indonesia, hukum positif itu tidak mengatur poligami. Kita hanya menganut sistem monogami. Nah, monogami itu di mana seorang suami hanya dapat mempunyai satu orang istri, dan begitu sebaliknya. Satu orang istri dapat memiliki satu orang suami. Teman-teman, kita lihat di pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ya, teman-teman. Nah, di pasal 3 di ayat 1 di sana ada menyatakan bahwa asas perkawinan kita adalah monogami. Masih di pasal 3 ayat 2-nya, pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih apabila dikehendaki oleh para pihak. Nah, artinya jika seorang istri itu memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan poligami, itu dapat dilakukan. Tentunya tidak hanya izin dari istri, melainkan juga harus ada suatu penetapan pengadilan. Di pasal 4-nya teman-teman buka, yaitu harus diajukan ke pengadilan setempat tinggalnya. Ini yang saya katakan adalah wajib didaftarkan melalui suatu pengadilan. Di pasal 2-nya adalah tentang syarat poligami itu apa, yaitu izin itu diberikan apabila satu, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Nah, kedua, di mana istri itu mendapat cacat badan atau memiliki penyakit yang sulit disembuhkan. Yang ketiga, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dari 3 poin ini menjadi syarat di mana hakim dapat memberikan izin kepada seseorang untuk melakukan poligami. Nah, kita buka di pasal 5-nya. Pasal 5-nya adanya persetujuan istri atau istri sebelumnya. Jadi teman-teman yang ingin melakukan poligami itu harus mendapatkan izin tertulis, ya, izin tertulis dari istri yang sebelumnya. Kemudian adanya suatu kepastian di mana seorang suami tersebut dapat memberikan kesejahteraan baik kepada istri sebelumnya atau istri barunya, termasuk kepada anak-anaknya. Ketiga, adanya suatu kepastian atau jaminan bahwa seorang suami tersebut dapat berlaku adil. Nah, begitu teman-teman kurang lebihnya. Nah, tapi teman-teman wajib pahami, karena undang-undang kita menganut asas monogami, jadi poligami bisa dilakukan jika hanya melalui syarat-syarat tersebut. Jika poligami itu tetap dilakukan tanpa izin daripada istri, maka teman-teman hati-hati, ini akan masuk kepada pidana. Pidana itu pidana berapa? Pasal 279 tentang kejahatan perkawinan, di mana menyatakan bahwa jika pihak yang melakukan perkawinan tersebut telah mengetahui bahwa adanya perkawinan sebelumnya yang menghalangi untuk itu, maka seseorang tersebut dapat diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Nah, di sana juga hati-hati teman-teman. Kejahatan perkawinan itu biasanya mengenai tentang asal-usul perkawinan, di mana para pihak yang melakukan perkawinan tersebut sengaja menutupi bahwa adanya suatu halangan yang sah untuk itu. Halangan bahwa sudah tercatatnya perkawinan sebelumnya, tapi tetap dilakukan perkawinan yang kedua. Nah, kemudian teman-teman hati-hati juga, biasanya juga adanya di pasal 284 tentang perzinahan. Perzinahan ini kita wajib pahami, perzinahan dalam hukum berbeda dengan perzinahan dalam Islam. Perzinahan dalam hukum adalah di mana
seseorang telah melakukan perkawinan, kemudian seseorang tersebut melakukan suatu hubungan kawin di luar daripada ikatan perkawinannya, disitulah yang disebut dengan zina. Nah, jadi ketika seseorang melakukan poligami tanpa adanya persetujuan istri sebelumnya, maka tersebut jatuhnya zina. Zina itu tidak hanya diberikan kepada suami tersebut, tetapi juga bisa disaksikan kepada istri barunya jika tanpa persetujuan. Jadi ingat teman-teman, poligami boleh, tapi poligami harus ada izin tertulis dari istri-istri sebelumnya, dan itu wajib dilakukan melalui suatu penetapan pengadilan. Jadi poligami tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Demikian teman-teman, semoga ilmu sharing tingkat ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih dan salam keadilan.